Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah kembali, kita bisa duduk bersama kembali di salah satu majlis di antara majlisul ilm, dan majlis min majlisul ilm ini adalah salah satu jalan pintas kita, jalan pintas seseorang untuk masuk surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, sering kita ulang-ulang, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, di jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan mempelajari ilmu agama itu tidak ada batas usia. Mau anak kecil, mau muda, tua, ya, adalah kewajiban menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Terlebih lagi ataupun terutama ilmu daruri. Ilmu daruri, ilmu yang darurat. Ilmu yang daruri yang mau tidak mau seorang muslim harus mengetahui ilmu tersebut. Yang menjadi syarat sahnya keislaman seseorang, yang menjadi syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang, yakni ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah dia mendakwahkan tauhid, memberantas berbagai macam kesyirikan, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun banyak rintangannya, banyak cobaannya yang beliau alami. Bahkan dakwah beliau
dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempertahankan, memperjuangkan dakwahnya, memperjuangkan risalahnya harus berdarah-darah, begitu ya. Ketika datang ke kota Taif, ya, tidak ada sambutan, apalagi sambutan, ya, dikepung, habis dikepung, ya, kemudian dikejar-kejar, gitu ya. Ya Allah Akbar. Dikejar-kejar, bukan hanya dikejar-kejar, dilempari apa? Dilempari batu sampai kaki Rasulullah itu berdarah-darah. Rasulullah nggak berdaya, Rasulullah belum ada kekuatan, hanya dia mengiba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu ditinggal pergi oleh orang-orang yang menyakiti, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita insyaallah lebih aman, ya. Tidak ada seujung kuku daripada perjuangan mempertahankan agama dibanding orang-orang soleh terdahulu. Seperti contohnya Bilal bin Rabah, harus dia, ya, mengalami ataupun ditimpa batu dari di punggungnya di tengah terik matahari, kemudian diikat lehernya, kemudian diceret ke keliling kota untuk mempertahankan agamanya, hanya bilang Ahad, Allah zat yang Maha Esa. Jadi benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ujian yang diderita oleh Ummu Yasir, Sumayyah, ditusuk dari bawahnya kemudian nembus ke kepalanya. Subhanallah. Makanya kata Nabi SAW, inna ya ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, janji kalian surga. Ya pantas, karena deritanya, cobaannya luar biasa. Ya, sesusah-susahnya kita, semenderitanya kita, insya Allah tidak ada seujung kukunya dibanding deritanya, cobaannya orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana ujiannya Nabi Ayub, ya, penyakitan, tak ada orang yang mau dekat-dekat, harus diasingkan. Masya Allah. Belum lagi bagaimana deritanya, cobaannya. Seorang wanita yang mulia, yang lemah badannya, tapi kokoh imannya. Siapa? Asiyah. Asiyah binti Muzahim. Ya, yang berada di istananya Fir'aun. Ketika setiap kali disiksa, setiap kali dia menderita, yang diminta adalah surga. Subhanallah. Kalau kita yang diminta ingin bahagianya dulu, ingin selamatnya dulu di dunia, tapi enggak. Kalau Asiyah binti Muzahim setiap kali menderita, setiap kali dia merasa kesakitan, ketika disiksa, dicambuk, terakhir, ya, dimasukkan ke dalam kuali, bahasa kitanya. Betapa kejamnya. Merasa kesakitan, ya, merasa kesakitan. Ya, akan tapi yang diminta Asiyah, yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, doanya apa? Doanya Asiyah gimana doanya Asiyah? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukmu sebuah bangunan rumah di surga. Tidak pernah minta, ya Allah, gantilah rumah tangga saya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Gantilah suami saya, ya, dengan suami yang lebih baik lagi daripada Fir'aun yang luar biasa. Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi yang diminta adalah surga. Makanya ketika terakhir setelah membaca doa itu, maka ditampakkan di pelupuk matanya surga. Rumah di surga, makanya tersenyum, hilang semua rasa sakitnya. Tersenyum manis, habis itu terpisah antara ruh dengan jasadnya. Itu cobaan deritanya Asiyah binti Muzahim. Ya, kadang kita malu kalau kita melihat kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, bagaimana cobaannya, derita kehidupannya luar biasa. Kita tidak ada seujung kukunya, tidak ada seujung kukunya. Ya. Makanya
kata Syekh di sini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam muqaddimah ya kitab Qawaidul Arba yang telah kita sebutkan kemarin, yang kita bacakan kemarin, beliau meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang memiliki arsy yang agung. Semoga Allah menyelamatkanmu dari siksa, dari derita di dunia dan juga derita di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Semoga Allah menjadikanmu orang-orang yang diberkahi dimanapun kalian berada. Jadi menjadi orang yang bermanfaat, yang mengalir terus kebaikan, menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang memberikan manfaat untuk orang lain, baik dalam urusan dunia dan terlebih lagi memberikan manfaat dalam urusan dakwah, dalam urusan agama, dalam urusan urusan akhirat. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum wa amantum, jika kalian bersyukur, jika kalian beriman. Tapi sebaliknya kata Allah dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi jika kufur, ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kufur, ya adab Allah sangat pedih. Dikasih panas, bilangnya ya Allah panas terus. Kasih hujan, hujan terus. Seperti itu. Mestinya ketika turun hujan, dia berdoa kepada Allah, alhamdulillah libur kerjanya, alhamdulillah istirahat. Seperti alhamdulillah, ya, baca doa Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah mudah-mudahan hujan lebat ini memberikan manfaat, gitu ya. Ketika selesai turun hujan, baca doa lagi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatik. Setelah selesai turun hujannya, ini karena rahmat Allah. Kan ini adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah bisa lanjut lagi kita kerjanya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya, seorang muslim tidak banyak mengeluh kesah. Baru jalan becek sedikit, keluh kesahnya luar biasa. Padahal jalan bagusnya lebih jauh panjang. Iya. Jalan yang enggak bagusnya sebentar doang, paling berapa kilo gitu. Iya. Tapi ngeluhnya, jalannya rusak gitu. Yang diikat jalan rusak ya, padahal jalan yang bagus mulusnya lebih panjang sebenarnya. Lebih panjang sebenarnya. Memang harus latihannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Memang sedikit hamba yang bersyukur. Ya. Memang sedikit hamba yang bersyukur. Ya, kadang suami pulang-pulang kerja bawa oleh-oleh, ya, sedikit seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi memang kurang bersyukur. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Wa idabtuliya sabara. Apabila diuji dengan derita, cobaan, maka dia bersabar. Tidak ada jawaban lain dalam menghadapi setiap ujian demi ujian, soal demi soal, derita demi derita. Tidak ada jawaban yang lain kecuali jawaban sabar. Ya, fasbir sabron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, dengan kesabaran yang teduh, dengan kesabaran yang adem. Nah, itu yang diminta di dalam Al-Quran. Tapi butuh latihan, ya. Dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Harus ingat doa-doa tersebut, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat
yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan bebankan, sandarkan kepada diriku dalam segala hal. Wala takil ila nafsi tarfata ain. Sekalipun sekejap mata jangan. Karena kita ini enggak kuat menerima sesuatu beban. Ya, enggak kuat. Makanya bilang sama Allah, wala takilni ila nafsi tarfat. Ya Allah, jangan sandarkan segala urusan kepada diriku, jangan. Ya. Jangan tarfata ain, sekalipun sekejap mata. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu semua karena atas izin Allah. Karena itu semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa idza adnaba istaghfara. Apabila terjatuh dalam jurang dosa dan maksiat, maka segera banyak-banyak istighfar. Minimal 70 kali dalam satu hari istighfar. Ataupun 100 kali kita istighfar minimalnya, paling tidak, ya. Maka kata Syekh, fa inna haula'i salasa unwanus sa'ada, insyaallah akan dijamin kebahagiaan bagi orang-orang yang apabila diberi ia bersyukur, apabila ditimpa cobaan, ujian, derita dia bersabar, apabila terjatuh, terpeleset, terjerumus dalam jurang dosa dan maksiat memperbanyak istighfar. Maka ketiga orang yang memiliki sifat demikian, perangai yang ada pada diri orang tersebut, maka ini adalah salah satu tanda daripada kebahagiaan. Ini muqaddimah, ini muqaddimah daripada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menjelaskan tentang bagaimana agungnya ya ibadah. Karena tujuan utama diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi kita makan, kita minum agar kita kuat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama diciptakannya jin dan manusia ya untuk mengabdi, untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ya'budun bimakna yuwahhidun. Bagaimana orang-orang ataupun hamba ini mentauhidkan Allah di dalam ibadah, tidak mencampur adukan ya ibadah-ibadahnya dengan kesyirikan. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin dengan kesyirikan, tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, ibadahnya tidak dicampur aduk dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keselamatan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau memberikan perumpamaan. Beliau memberikan permisalan, ya. Memberikan permisalan seperti contohnya misalnya orang sholat. Nah, di tengah-tengah sholat, ya, kemudian dia keluar hadas, ya, hadas kecil misalnya, ataupun buang air misalnya. Maka sholatnya, ketika di tengah-tengah sholat dia melakukan pembatal, ya, sholatnya sah atau tidak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Batal sholatnya, harus ngulang lagi, harus wudu lagi, ngulang lagi sholatnya. Ya. Kemudian agama itu tidak semuanya harus dengan akal. Agama itu dengan dalil. Agama itu dengan wahyu. Kalau andai kata agama itu dengan akal, kan sholat batal, yang keluar angin, ya,
keluar angin gitu ya. Mestinya kalau secara akal berarti yang harus dibersihkan tempat yang keluar angin itu. Kalau pakai akal, tapi agama enggak dengan akal. Tapi yang keluar lain, yang dibersihkan lain. Ini yang dicuci. Kan kalau pakai akal enggak ada kaitannya. Seharusnya yang dibersihkan bagian itunya. Mestinya kalau pakai akal, tapi agama ini enggak bisa dengan akal. Agama ini dengan wahyu. Agama ini dengan dalil. Cuman bagaimana menundukkan hati kita, menundukkan hati kita, menundukkan hawa nafsu kita agar bisa menerima dalil. Ini yang sebagian berat. Ya, untuk menerima dalil ini berat sekali, sangat berat sekali. Untuk menundukkan hati kita, untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk tunduk kepada dalil, ini sangat berat sekali. Tidak semua orang mudah untuk menerimanya. Tidak semua orang mudah untuk menerimanya. Ini perumpamaan daripada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan terlebih lagi ketika kesyirikan, ya, perbuatan syirik, ya, masuk ke dalam ibadah, contoh misalnya malam harinya, masya Allah sujudnya khusyuknya luar biasa, doanya itu sampai nangis-nangis, masya Allah luar biasa doanya. Di pagi harinya minta-minta kepada orang yang sudah meninggal, ya Mbah Fulan, ya saya sudah bertahun-tahun nikah belum punya anak Mbah Fulan. Dipanggil-panggil Mbah yang ada dalam alam barzah itu, dalam kuburnya. Syukuri gak jawab ya. Syukur gak jawab. Ya lek. Kalau jawab repot ya. Lari jawab. Ya, syukurnya gak jawab. Coba ada yang ngerjain gitu ya. Dibisikin, mungkin kabur kali dia, takut. Siapa yang mau berteman sama orang yang sudah mati kemudian hidup lagi? Mau dekat-dekat, ada gak mau dekat-dekat? Gak ada yang mau dekat-dekat ya. Gak ada yang mau dekat-dekat ya. Seperti itu ya. Nah, ketika kesyirikan ini masuk ya dalam ibadah, maka ibadahnya menjadi rusak. Bahkan rusaknya seluruhnya rusak dari A sampai Z. Kalau dia masuk dalam kesyirikan syirik besar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini jelas Allah menyebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah itu mengampuni dosa selain ataupun derajatnya di bawah daripada kesyirikan. Itu juga liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah diharamkan surga. Haram bagi surga dan tempatnya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Ya. Jadi ketika dalam ibadah yang kita lakukan kemudian tercampuri kesyirikan, ya, tercampuri kesyirikan, masih percaya sama jimat-jimat, misalnya wafak, rajah, ya, kemudian ya wafak, ya, kemudian masih percaya kepada tukang ramal, dukun. Ada orang kehilangan motor, ya, bukannya cepat-cepat lapor ke polisi, ini cepat-cepat cari orang pintar. Akhirnya kata orang pintarnya, langsung sebelah utara katanya gitu. Sebelah utara. Kemudian apalagi nebak-nebak. Ini yang ngambil ini rumahnya yang sebelah utara, sebelah barat yang warnanya ini. Akhirnya seudon sama tetangga. Dia yang ngambil ini. Seperti itu ya. Atau ke sebelah utara, selatan. Jadi nggak tahu pasal, cari ya sebelah selatan. Nggak ketemu. Iya, seperti itu ya. Jadi nggak real, tidak real. Mencari sebab yang bukan sebab, begitu. Mencari sebab yang bukan sebab. Ya, minimalnya adalah syirik kecil, minimalnya adalah syirik
syirik kecil, ya, seperti itu ya. Bukannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada dukun. Bukan hanya satu dukun yang didatengin, beberapa dukun, sibuk jadi dukun ya. Seperti itu. Ya, maling asik lah ya, bisa hilang jejak. Coba kalau lapor polisi, paling tidak langsung di-share ke sama itu kan ya, petugas sebelah mana lari kemana, nomor platnya dan sebagainya, mungkin agak kelacak begitu ya. Agak kelacak ya. Ya. Seperti itu. Ini gambaran yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad. Wa ahbatal amal, dan juga akan hapus amalannya ketika ibadah tercampuri dengan kesyirikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, akan hapus seluruh amalnya. Dan kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Kelak akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka kalau sudah tahu, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, sebelum dia masuk ke kaidah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, di dalam memahami tauhid agar terhindar dari kesyirikan, beliau memberikan perumpamaan. Sebenarnya perumpamaan ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti Allah katakan tadi, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, akan hapus seluruh amalannya. Dan kalau menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Nah, kalau sudah tahu betapa bahayanya kesyirikan, ya, yakni asyirku billah, ya, kita harus hati-hati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan kepada kalian, Rasulullah waktu itu bilangnya kepada siapa itu? Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat? Para sahabat Nabi. Yang orang-orang tangguh imannya, yang kuat imannya, kuat akidahnya, itu masih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermulazamah, yang belajar setiap hari bersama Rasulullah masih bilang demikian. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, ya, adalah asyirkul asghar. Syirik kecil saja itu dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi menimpa para sahabat. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, atau kama qala sahabat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Kemudian kata Nabi, ar-riya. Riya itu adalah setiap amal ibadah yang kita lakukan, ya, ingin mendapatkan pujian manusia. Nah, kalau syirik kecil, yang hapus amal ibadah yang tercampur riyaknya itu saja. Kalau syirik kecil. Tapi kalau syirkul akbar nyembah patung, nyembah berhala, ya, seperti itu. Memberikan persembahan kepada selain Allah dalam bentuk pengagungan kepada selain Allah, kepada gunung, kepada pepohonan, kepada matahari, pada bulan misalnya. Nah, ini terjatuh dalam jurang syirkul akbar. Kalau seorang terjatuh dalam jurang syirkul akbar, syirik besar, maka syirik besar ini akan menghapuskan seluruh amal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya, fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan orang-orang musyrik. Maka dia tempatnya neraka. Kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya manusia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, imamnya tauhid, ya, dai-nya tauhid, ini masih takut terhadap kesyirikan. Makanya dia berdoa kepada Allah, wajnubni
wa baniya an na'budal asnam. Saking khawatirnya, saking takutnya kalau dirinya, anak keturunannya nanti terjatuh dalam jurang kesyirikan. Karena ketika seorang terjatuh dalam jurang kesyirikan, maka akan menghapus seluruh amal. Dan orang yang terjatuh dalam jurang syirkul akbar, maka haram baginya surga. Tempatnya neraka. Kecuali sebelum meninggal, sebelum mati, dia bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima taubatnya. Tapi kalau mati masih membawa amalan-amalan kesyirikan yang dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Udah hafal doanya? Udah hafal? Udah ya? Alhamdulillah. Coba Pak. Allahumma inni a'udzubika ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan. Ya, an yusyrika bika, daripada aku berbuat syirik kepadamu, aku berlindung. Wa ana a'lamu, yang saya sebenarnya sudah tahu gitu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku belum tahu, begitu. Ya, berlindung ya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Dan penyebutan kaidah 4 kaidah di dalam memahami tauhid ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dia mentalkhis ataupun meringkas di antara beberapa kaidah inti. Ya, beliau menyimpulkan ada 4 kaidah ya untuk memahami tauhid, untuk memahami akidah yang benar. Baik, kita sekarang masuk kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Ya, siapa yang membaca? Fadhal, silakan. Ya, silakan. Pak, ini. Hah? Oh, Pak. Al-qaidatul ula. Yang al-qaidatul ula ya. Iya, al-qaidatul ula. Ayo Pak Supri baca. Fadhal. Iya, enggak apa-apa. Kita ngaji, ya, ngaji sama-sama lah ya. Ya, yang bawahnya, maaf Pak Supri, bawahnya yang al-qaidah tadi, yang atasnya sudah saya simpulkan tadi ya. Ya, al-qaidatul ula. Nah, yang bawahnya al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Kita masuk kaidah yang pertama. Mudabbiru fil qauluhu ta'ala man yarzuqukum minas sama'i amman yamlikus sam'a
Rijul ayya wa yukhrijul hayyi wa may yudabbirul amra Masya Allah ya. Ini adalah belajar. Yang penting berani dulu boleh belajar ya. Ya, mungkin Pak Rizal juga ulang lagi baca. Maaf. Al-qaidatul ula ya, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Wa may Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Ini Pak Rizal semangat belajarnya, yang lain harus lebih semangat lagi. Ya, Masya Allah. Al-qaidatul ula. Kita masuk kaidah yang pertama. Di dalam memahami tauhid. Di dalam memahami tauhid dan juga memahami syirik. Kaidah yang pertama, ya, an ta'lama annal kuffara. Engkau mengetahui annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mukirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq. Orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi ngakui enggak kalau Allah itu sang pencipta? Ngaku. Bahkan sekarang, ya Allah, orang-orang Cina, orang-orang ini, orang kafir, udah biasa. Ya Allah, berarti dia tahu yang menciptakan, yang memberikan rezeki itu. Insya Allah nanti itu. Padahal non Muslim, iya. Dan dia mengetahui, ya, nanti terserah yang di atas. Jadi mengetahui, meyakini yang memberikan rezeki itu adalah yang di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, engkau mengetahui orang-orang kafir zaman dahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan Allah itu sang pencipta. Allah itu pengatur seluruh alam, mudabbir. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Apakah memasukkan mereka ke dalam Islam? Memasukkan mereka ke dalam Islam enggak? Orang-orang kafir Quraisy dulu yang bilang yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada Allah. Menjadikan mereka Islam atau tidak? Tidak. Lam yudkhilhum fil Islam. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah, siapakah yang menciptakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Qul man yarzuqukum fis sama'i wal ardi, kepada makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Siapa yang amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan, siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan. Maka orang-orang kafir Quraisy dahulu, fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah, faqul afala tattaqun. Apakah menyebabkan dia dikatakan muslim ketika dia menyatakan Allah pencipta, Allah pengatur, Allah ya pemberi rizki, Allah yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Ya,
Apakah menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam? Tidak. Jadi kalau hanya berkeyakinan Allah pencipta, Allah pengatur, ya, tidak menyebabkan seorang masuk ke dalam Islam sampai dia benar-benar beribadah yang ditujukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan aman, akan selamat, akan beruntung. Cepat waktunya. Kemudian mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Disebutkan dalam Al-Quran, aj'alal ilahata ilaha wahida in hada la syai'un ujab. Apakah saya harus menjadikan ilah-ilah yang banyak yang aku sembah, kemudian sekarang harus harus beribadah hanya kepada satu ilah saja? Ini sesuatu yang mengherankan. Sesuatu yang mengherankan. Tidak mau kalau ibadah yang ditujukan langsung kepada Allah, mereka nggak mau. Dia maunya harus menggunakan perantara-perantara orang-orang yang sudah mati. Tapi kalau ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, jawabnya Allah. Macam orang-orang zaman sekarang, orang-orang non-muslim sekalipun, ya dia fasih kadang sebagian. Insya Allah, ya Allah kata itu. Jadi yakin yang berikan rezeki, yang menciptakan itu Allah gitu. Insya Allah, Allah gitu. Yakin dia, fitrah dia. Ya. Ataupun disebut dengan dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah semata, tidak cukup sampai dia menegakkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Ya. Sudah cukup sampai sini? Sudah waktu Isya? Ya. Oh iya. Nanti kalau mau izin pulang nggak apa. Ya. Ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit yang kita baca, nanti bulan depan dibawa lagi bacaannya ini. Ya, nanti kita ulang-ulang terus dibaca, dipahami. Ya, mudah-mudahan nanti masuk ke dalam hati kita masalah keyakinan, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Nanti mungkin habis Isya barangkali ada yang mau disampaikan lagi atau dilanjutkan lagi atau apa itu, nanti insyaallah beresnya kita ini biar waktu kita lebih bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.